untuk celik. Pada suatu ketika Jaka Gledek di suatu angkringan yang habis sarapan dan ngopi, ia terlihat akan melanjutkan perjalanannya. Kala itu, tanpa disengaja, terlihat 3 pendekar bayaran, antara lain adalah Pandera, Tombur, dan Kodam, yang kala itu tengah mencari Jaka Gledek untuk diserahkan hidup-hidup pada company untuk mendapatkan bayaran yang cukup menggiurkan yang dijanjikan oleh company. Dikarenakan Jaka Gledek seringkali membakar loji-loji gudang company dan selalu lolos dari kejaran company. Ini rupanya anak ingusan yang membunuh Kang Lekuni. Kita sikat saja dia, Kang. Kepalanya kita setor kepada company. Hadiahnya 50.000 ringgit. Baju lorengnya kita jadikan serbet. Rupanya kalian adalah pembunuh-pembunuh bayar. Lantas Jaka Gledek sedikit menyindir mereka bertiga. Seketika mereka tidak terima dengan ucapan yang Jaka Gledek dan terjadilah pertarungan antara mereka. Kurang ajar, berani-beraninya menghina kami. Terlihat Jaka Gledek sanggup untuk menghadapi mereka, namun Pandera telah memokong Jaka Gledek dengan senapan yang ia bawa. Dengan bangganya Pandera merasa orang penting di kalangan company. Mendengar hal tersebut, Jaka Gledek tidak menghiraukan dan mengatakan mereka bertiga adalah anjing-anjing company yang licik dan pantas untuk dibasmi. Kurang ajar. Apa kau bilang? Berani-beraninya kau menghina 3 pendekar macam Jawa. Lantas mereka merasa terhina dengan ucapan Jaka Gledek tersebut, dan Tombur menyuruh Pandera membunuh Jaka Gledek dengan senapannya. Namun Kodam berkata lain bahwa bila menyerahkan Jaka Gledek hidup-hidup akan mendapat upah yang lumayan tinggi. Bunuh saja, Kang. Jangan menyerahkan dia hidup-hidup.
hadiahnya jauh lebih besar. Ringkus dia! Sekali lagi kau bergerak, tubuhmu akan tercerai-berai ke segala penjuru arah. Apapun yang kalian lakukan selalu tidak pantas. Tidak sesuai dengan julukan pendekar pencabut nyawa. Tapi berjiwa pengecut dan selalu bermain curang. Bangsat! Namun naas nasib Jaka Gledek kala itu, ia harus dijadikan sandera dan diseret akan diserahkan pada company oleh mereka bertiga. Tarik dia! Nampaknya Jaka Gledek dibawa ke gudang atau markas para pendekar bayaran itu, dan di saat Jaka Gledek sadarkan diri, ia melihat Pandera yang tepat di depannya. Pandera mengatakan akan menyerahkannya pada company, namun sebelum itu ia ingin menjajal kehebatan Jaka Gledek yang selalu lolos dari kejaran company. Kau yang menghancurkan gudang misi logic company, bukan? Kau selalu lolos dari kejaran company. Kenapa begitu harus mudah mati di tanganku? Hah, hadiahnya cukup menarik kalau kau kuserahkan hidup-hidup kepada company. Lantas apa maumu? Kau pendekar Tapatani. Aku mau melihat kehebatanmu. Hah? Dengan bangganya Pandera merasa ia akan mudah membawa Jaka Gledek pada company. Segera ia mengatur rencana dengan timnya untuk berjaga-jaga di malam itu. Ada keinginan itu. Sudah aku beri pelajaran. Sebaiknya kita bermalam di sini. Besok pagi baru kita serahkan dia kepada company. Biar cepat sampai, kita seret saja sepanjang jalan. Biar seluruh kulitnya mengelupas. Malam ini kita jaga penyantian. Tombol, kau jaga dulu. Jangan khawatir, Kang. Yang penting perutku ini kenyang, Kang. Semuanya beres. Setelah itu, udah, kau jaga. Baru aku. Baik, Kang. Besok kita akan menyerahkan anak Eusan itu, Kang. Dan Kita dapat 50.000 ringgit. Tapi ingatkan, kita bagi rata. Di sisi lain, dengan kesaktiannya dan sisa tenaga, Jaka Gledek berhasil menyembuhkan lukanya, dan setelah itu ia beristirahat untuk memulihkan tenaganya kembali. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Di pagi hari itu terlihat Jaka Gledek yang diseret oleh mereka bertiga yang akan diserahkan pada company. Terlihat Jaka di mana ia telah letih dan pada akhirnya ia memberontak dengan kondisi tersebut.
Kurang ajar. Kejar dia! Lantas mereka bertiga kembali berusaha untuk menangkapnya, namun Jaka berhasil melarikan diri. Dan datanglah pendekar wanita yang tak lain adalah Wulandari, yang dimana di saat Jaka diseret ia sudah mengamatinya sebelumnya. Betina kurang ajar. Akan ku hajar kau. Dasar penjilat, mulut besar, tenaga kurang. Tangkap dia. Terjadilah pertempuran Tombur dan Kodam dengan Wulan. Di sisi lain, Pandera terus berusaha untuk mengejar Jaka Gledek. Terlihat dalam pertarungan tersebut, Wulan mengeluarkan jurus bermain lato-latonya dengan kepayang. Alhasil Wulan juga berhasil meloloskan diri dari Tombur dan Kodam. Aku paling benci pada penjilat. Seorang penjilat lebih rendah dari skor anjing. Untuk menang sesaat, kalian mau berbuat apa saja? Kurang ajar. Rupanya kamu suka bermain-main, anak manis. Terlihat Pandera terus mengejar Jaka Gledek hingga Jaka Gledek terkena tembakan dari Pandera yang tepat di kakinya. Namun dengan tenaga yang tersisa, Jaka Gledek dapat meloloskan dirinya dari kejaran Pandera. Dan Jaka Gledek kala itu terlihat begitu kelelahan. Dengan tenaga yang tersisa, ia menyembuhkan luka tembakan itu dengan sisa tenaga dalamnya, dan setelah itu ia beristirahat sejenak di tempat tersebut untuk memulihkan tenaganya kembali. Alhamdulillahirabbil alamin.
Seperti apa kisah selanjutnya? Tetap stay di AG92 channel. Jangan lupa bantu subrek dan nyalakan loncengnya agar Mimin lebih semangat lagi. Akhiri salam dari Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.